Saudari-saudari, Putri Renya Rosari, Provinsi Indonesia Barat yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam retret tahunan kita secara online. Tema ini melanjutkan tema musyawarah provinsi yang pertama, kembali ke visi dan misi kongregasi kita. Menurut pendiri dan kopendiri, Yesus hamba Yahweh dan Maria hamba Allah. Kita retret secara online di rumah kita masing-masing. Dari Provinsi Alat mengucapkan banyak terima kasih untuk keterbukaan hati saudari-saudari dengan cara yang lain daripada yang lain, yaitu kita di rumah masing-masing tapi retret secara bersama. Mari kita buka hati, memberi diri untuk seluruh hari-hari retret ini, 22 Agustus sampai 28 tahun 2020. Kita buka hati meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga seluruh rangkaian retret kita ini dibimbing oleh Roh Allah sendiri. Kita buka dengan lagu Utuslah Rohmu ya Tuhan. Kecil suara saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersyukur untuk rahmat panggilan yang boleh kita terima hingga saat ini. Marilah kita mengundang Roh Kudus agar menuntun
kita dan menerangi hati dan pikiran agar boleh mengikuti retret ini dengan tema Yesus hamba Yahweh dan Maria hamba Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster putra-putri Renya Rosari yang terkasih, selamat bertemu bersama saya, Romo Wilfried Valiance, PR. Tema permenungan kita hari ini adalah tentang hamba Yahweh. Mari kita mengawali permenungan kita dengan membaca kitab suci dari teks Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 3. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Para suster sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, tema kita adalah tentang hamba Yahweh. Hamba Yahweh merupakan satu gelar yang sering disebut dalam Perjanjian Lama. Dan di sana lebih sering disebut sebagai Ebed Yahweh. Tapi topik ini atau nama ini jarang sekali disinggung dalam pembahasan kristologi modern. Dan kita bertanya, mengapa? Karena memang gelar Ebed Yahweh atau hamba Yahweh tidak ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Tema hamba Yahweh sering muncul dalam teks-teks Yesaya. Dan dari sana kita bisa melihat ada dua karakter penting dari Ebed Yahweh atau hamba Yahweh. Yang pertama, hamba Yahweh digambarkan sebagai hamba penderita yang mewakili penderitaan suatu kaum keturunan. Artinya apa? Artinya penderitaan yang dideritanya bukan penderitaannya sendiri, tetapi dia mengambil alih tempat banyak orang yang seharusnya menderita. Dalam bahasa yang lebih profan kita bisa menyebutnya sebagai tumbal. Atau dalam konteks askese kita menyebutnya korban. Dua-dua memiliki arti yang sama, artinya
menderita demi orang lain. Itu karakter hamba Yahweh yang pertama. Karakter hamba Yahweh yang kedua lebih berhubungan dengan pekerjaannya. Apa pekerjaan hamba Yahweh? Pekerjaannya lebih banyak berurusan dengan penegakan kembali perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan umatnya. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, Allah membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Dan di sana Israel mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Allah mengakui Israel sebagai umatnya. Dan kewajiban Israel adalah beribadah kepada Yahweh dan patuh kepada hukum-hukum. Jadi ini dua karakter utama dari Ebed Yahweh. Di dalam perjanjian lama, dalam teks-teks Yesaya, tidak disebutkan secara persis siapa itu hamba Yahweh. Tapi kita bisa mengenalnya dari nyanyian-nyanyian tentang hamba Yahweh yang menderita. Suffering servant of Yahweh. Saya ingin memperkenalkan kepada para suster semua tentang nyanyian-nyanyian dari Yesaya tentang hamba Yahweh. Ada 4 teks. Yang pertama, teks Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 9. Memang cukup panjang, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah-rumah penjara. Ini nyanyian pertama yang sebenarnya sudah kita dengar dalam bacaan awal sebelum permenungan tadi. Nyanyian hamba Yahweh juga kita dengar dalam Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 12. Saya coba bacakan secara ringkas. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Nyanyian hamba Yahweh yang ketiga kita temukan dalam teks Yesaya bab 50 ayat 9. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nyanyian hamba Yahweh yang ketiga itu agak panjang. Kita temukan dalam teks Yesaya bab 52 sampai bab 53. Ada 2 bab di sana. Tapi saya akan membacakan ringkasnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya. Nah, para suster sekalian, dari antara nyanyian hamba Yahweh ini,
kita lalu bertanya-tanya, kalau begitu siapa hamba Yahweh? Nah, ini pertanyaan yang sangat panjang dan sudah lama dipertanyakan. Karena ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Yesaya untuk menggambarkan pribadi yang menderita itu mengandung teka-teki. Kita susah sekali mendefinisikan siapa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan hamba Yahweh. Nabi Yesaya sendiri tidak memberitahu secara gamblang kapan dan dalam keadaan seperti apa pribadi hamba Yahweh ini akan muncul dalam sejarah. Nah, oleh karena penuh dengan teka-teki, maka dalam tradisi perjanjian lama, hamba Yahweh sering dihubungkan dengan dua hal. Yang pertama, bangsa Israel. Orang menyangka atau orang menduga hamba Yahweh adalah bangsa Israel. Ini berdasarkan tafsiran kata-kata dalam Yesaya bab 49 ayat 3. Di sana jelas dikatakan, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi hamba Yahweh kadang-kadang dihubungkan dengan pribadi Yesaya sendiri. Mengapa begitu? Karena hal ini merujuk pada penggunaan kata ganti orang pertama, aku, dalam Yesaya bab 49 ayat 4. Di sana ditulis, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Karena Yesaya sendiri yang menulis teks ini, maka seperti saya katakan tadi, orang kadang-kadang menghubungkan pribadi hamba Yahweh dengan Yesaya sendiri. Tetapi dalam Yesaya bab 53 ayat 2, gambaran tentang siapa hamba Yahweh mulai lebih jelas. Mulai dibuka. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Nah, ada peralihan dari gambaran tentang Israel dan juga penggunaan kata ganti orang ketiga, bukan lagi kata ganti orang pertama. Nah, pasal ini ditulis pada tahun-tahun terakhir dari hidup Yahweh, hidup Yesaya, dan kelihatan sekali bahwa Yesaya meskipun secara samar mulai membuka figur hamba Yahweh. Saya ingin memperlihatkan kepada para suster sekalian bagaimana figur yang samar ini mulai pelan-pelan dibuka. Dalam Yesaya bab 53 ayat 2 yang kita dengar tadi, hamba Yahweh digambarkan sebagai sosok yang datang dari Tuhan. Ini jelas tersirat dalam taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Juga hamba Yahweh digambarkan bukan sebagai sosok yang luar biasa, tapi sosok yang datang dalam kekurangan, yang tersirat dalam kata-kata Yesaya, tunas dari tanah kering. Dia juga bukan pribadi yang mempesona. Dia juga bukan pribadi yang hebat. Tetapi dia datang dalam kesederhanaan. Ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak. Sehingga kita memandang dia. Rupanya pun tidak menarik. Sehingga kita menginginkannya. Ini Yesaya nampak membuat kontras di sini. Di mana dia katakan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak menginginkannya. Jadi orang tertarik atau orang terpesona pada dia justru karena kesederhanaan, kehinaan, penderitaannya. Ini gambaran tentang hamba Yahweh yang mulai dibuka oleh Yesaya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perkembangan gagasan tentang hamba Yahweh itu ketika bertemu dengan ide tentang Mesias. Nah, Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani, Masiah. Artinya yang diurapi.
bagaimana gagasan tentang Mesias dihidupkan dalam Perjanjian Lama. Kata Mesias yang tadi saya katakan merujuk kepada orang diurapi, dalam tradisi Israel kuno itu dianggap sebagai orang milik kepunyaan Allah yang mendapat penugasan khusus. Nah, mengapa ada penugasan khusus? Karena kita tahu dari sejarah bahwa setelah Raja Daud yang sangat terkenal karena bijaksana, tidak ada lagi raja-raja Israel sebaik dan sehebat Daud selain Salomo. Nah, dari sini tradisi mesianik muncul. Dari sini cita-cita mesianik muncul, yaitu harapan akan datangnya Mesias, Raja baru yang diurapi untuk menggantikan kebesaran dan kehebatan Daud sendiri. Nah, Mesias yang digambarkan dengan ciri-ciri khusus itu adalah berasal dari keturunan Daud. Dia adalah seorang penyelamat yang kemuliaannya akan melebihi Daud. Jadi di sini kita lihat bagaimana ide hamba Yahweh dalam Yesaya kemudian bertemu dengan cita-cita mesianik yang dihidupkan sesudah meninggalnya Raja Daud. Nah, kemudian dalam perjalanan setelah tiba di Perjanjian Baru, orang mulai menghubungkan hamba Yahweh terutama dalam agama-agama Abraham dengan sosok Yesus. Ide tentang Yesus sebagai hamba Yahweh sudah berkembang dalam agama-agama yang berakar Abraham, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Di dalam kekristenan, Yesus dipercaya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Itu tradisi Kristen. Sedangkan dalam tradisi Islam, konsep mesianik terdapat dalam pemahaman mengenai Nabi Isa yang oleh kaum Islam, kaum Muslim dipercaya sebagai Yesus yang akan datang pada hari pembalasan untuk mengalahkan Al-Masih Ad-Dajjal atau iblis atau setan. Pemahaman ini memang tidak tertulis eksplisit dalam Quran, tetapi hidup dalam hadits-hadits para nabi. Nah, di dalam studi perbandingan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang melihat ada kesejajaran antara ide hamba Yahweh dengan Mesias dalam Perjanjian Baru. Saya ingin menunjukkan bagaimana studi perbandingan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menghubungkan hamba Yahweh dengan Mesias, Yesus Kristus. Kita lihat ada nubuat tentang keturunan Daud. Itu disebut dalam Yesaya bab 9 ayat 7 dan dipenuhi dalam Matius bab 1 ayat 1. Juga ide tentang dilahirkan oleh seorang perawan disebut dalam Yesaya bab 7 ayat 14, kemudian dipenuhi dalam Matius bab 1 ayat 18, 22 sampai 23. Ada juga nubuat tentang lahir di Bethlehem. Dalam Perjanjian Lama disebut dalam Mika bab 5 ayat 2, terpenuhi juga dalam Matius bab 2 ayat 1, 5, 6. Dia diberi nama Immanuel. Itu disebut dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Dan nubuat itu terpenuhi dalam Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Hamba Yahweh yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama disebut akan ditolak orang. Itu disebut dalam Mazmur bab 118 ayat 22. Dan dalam Perjanjian Baru dipenuhi dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 10 sampai 11. Nah, dalam Perjanjian Lama juga disebutkan dia akan dijual dengan 30 keping perak. Dan itu terpenuhi dalam Perjanjian Baru Matius bab 26 ayat 14 sampai 16. Dia menjadi tebusan dosa disebut dalam Yesaya bab 53 ayat 12 dan dipenuhi dalam Perjanjian Baru Matius bab 20 ayat 28. Jadi para suster sekalian, sebenarnya studi perbandingan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara sangat jelas menyebut hamba Yahweh yang dimaksud adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, kita lihat lebih jelas perbandingan antara Yesaya bab 42 ayat 1 dengan Matius
bab 12 ayat 18. Dalam Yesaya bab 42 ayat 1 disebut dengan jelas, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Dan dalam Matius bab 12 ayat 18 disebutkan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi kesejajaran itu dilihat dalam 3 hal penting dari 2 teks ini. Yang pertama, dia adalah orang pilihan. Allah mengatakan aku berkenan kepadanya, dan aku menaruh rohku ke atasnya. Ini kesejajaran ditemukan dalam studi perbandingan tentang hamba Yahweh dengan Yesus Mesias. Lebih jelas lagi kita lihat dalam manifesto Yesus sendiri. Dalam Lukas bab 14 ayat 18 sampai 19. Itu Yesus dalam manifestonya ini secara sangat jelas menyebut dialah orang yang diurapi itu. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi para suster sekalian, manifesto Yesus sebagai Mesias yang diurapi mengandung 2 konsekuensi penting bagi kehidupan Yesus. Yang pertama, dia menjadi pelayan yang setia. Seorang hamba yang bergantung hampir menyeluruh pada orang yang dia layani. Dia menyerahkan diri kepada majikannya, kepada bosnya, kepada tuannya. Itu Yesus katakan dalam Markus bab 10 ayat 45. Anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dalam Markus bab 10 ayat 44 dia katakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di sini Yesus menegaskan bahwa dia adalah hamba Tuhan, hamba Yahweh. Dan yang kedua, selain sebagai pelayan, dia juga siap menderita. Dalam Markus bab 8 ayat 31 di sana dikatakan, Mesias harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Yesus dalam pemakluman tentang dirinya sendiri memperlihatkan bagaimana dia adalah hamba Allah yang menderita. Dan penderitaan itu dia alami sejak dari masa dia kecil, saat dia berkarya, hingga dia wafat. Dia lahir dari ayah ibu yang miskin. Yosef sebagai tukang kayu termasuk strata bawah dalam kelas ekonomi masyarakat Yahudi. Juga Nazaret kampung halamannya tidak diperhitungkan. Dia juga lahir di palungan sebagai Mesias. Dan sepanjang hidupnya dalam karya-karyanya dia menderita karena selalu diancam untuk dibunuh. Ini penderitaan Yesus di masa dia masih kecil. Juga dalam masa dewasa dan masa karyanya, dia tidak terlepas dari pemikiran tentang Mesias yang menderita, hamba Yahweh yang menderita. Penderitaan itu yang Yesus hadapi berkenaan dengan masa karyanya, itu terutama menghadapi kelompok-kelompok pemimpin Yahudi. Ada 3 kelompok pemimpin Yahudi yang selalu bertabrakan dengan Yesus. Yang pertama kelompok Saduki, yang kedua kelompok Farisi, yang ketiga kelompok Zelot. Orang Saduki adalah orang mayoritas dalam mahkamah keagamaan Israel, Yahudi, dan mereka memiliki pengaruh politik yang sangat besar.
Ide-ide mereka sangat konservatif. Mereka hanya percaya pada hal-hal yang tertulis dalam kitab suci dan tidak percaya pada hal-hal yang bersifat tradisi. Karena itu ketika Yesus berbicara tentang kebangkitan orang mati, mereka tidak setuju dan bertabrak dengan Yesus. Ada juga orang Farisi, mereka merupakan kelas ekonomi menengah dan merupakan minoritas dalam lembaga agama Sanhedrin, tetapi mereka paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena mereka sangat dekat dengan orang banyak, dengan rakyat. Yang berbeda dari orang-orang Saduki yang karena kelompok elit jauh dari rakyat. Dan yang ketiga adalah kelompok Zelot. Ini adalah kelompok nasionalis garis keras. Mereka menolak perbudakan Romawi. Mereka menghasut orang muda untuk memberontak dan menolak pajak yang dibebankan oleh penjajah Roma. Karena itu yang mereka terapkan di sana adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apabila orang menampar kamu, kamu harus juga balas menampar. Maka ketika Yesus hadir dengan pesan-pesan cinta kasih, dengan ajaran-ajaran tentang cinta kasih, Yesus persis bertabrakan dengan kelompok ini. Ini jadi di masa karirnya hamba Yahweh, Yesus Mesias mengalami penderitaan karena harus menghadapi pemimpin-pemimpin Yahudi yang selalu berkonfrontasi dengan dia dalam karya-karyanya. Nah, tapi hamba Yahweh yang menderita, Yesus yang menderita itu lebih nampak dalam salib dan kematian. Memang ada banyak sekali orang mempersoalkan apakah yang tergantung di salib itu benar-benar Yesus. Atau ada orang lain yang mati menggantikan dia. Ataukah ada kemungkinan bahwa Yesus sebenarnya tidak benar-benar mati. Dia hanya pingsan dengan kemungkinan pulih kembali pada hari ketiga sesudah diberi ramuan. Jadi bagaimana Yesus yang sudah sungguh-sungguh menderita untuk untuk umat manusia, kematiannya pun masih dipersoalkan. Tetapi kita tahu dari Dr. Mark Marinella, seorang ahli penyakit dalam Amerika yang coba mengembangkan sebuah riset kedokteran modern untuk mempertanggungjawabkan kematian Yesus. Dan melalui evaluasi yang cerdas atas bukti-bukti kitab suci, kita tahu bahwa hamba Yahweh, Yesus Mesias, sungguh-sungguh menderita di salib dan mati demi menebus dosa-dosa umat manusia. Para suster PRR sekalian yang terkasih dalam Kristus, ini satu pengantar singkat untuk melihat gagasan ide tentang hamba Yahweh yang kemudian dihubungkan dengan Yesus Kristus Sang Mesias. Ada keutamaan-keutamaan, ada karakter-karakter dari hamba Allah yang penting untuk direfleksikan oleh para religius, terutama para suster PRR yang pada kesempatan ini sedang merenungkan tema khusus ini. Permenungan kita tentang Yesus hamba Yahweh mengajak kita semua untuk menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Allah, menyerahkan seluruh diri kita, menjadikan diri kita hamba, agar kita lebih berkomitmen atas panggilan yang sudah ditunjukkan kepada kita untuk karya pelayanan. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus Mesias, hamba Yahweh, yang dengan rendah hati melaksanakan karya-karya Allah. Kita terpanggil untuk menjadi seperti Yesus, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, mencopot semua atribut kita, jabatan, gelar akademis atau apapun, supaya kita dapat lebih leluasa melayani Tuhan dan sesama tanpa terikat oleh semua atribut-atribut duniawi, atribut-atribut manusiawi dalam kehidupan dan dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, kita juga seperti hamba Yahweh, Yesus Mesias, siap menderita, siap untuk mengalami kesulitan-kesulitan dalam penderitaan hidup, dalam pelayanan hidup kita, agar kita menjadi sungguh-sungguh hamba dari hamba Allah. Sebagaimana Paulus mengatakan, kita adalah hamba yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dalam karya-karya pelayanan kita. Mari para suster sekalian, kita merenungkan tema ini lebih dalam lagi, agar kita dapat menjadikan Yesus model dan contoh dalam hidup dan pelayanan kita. Amin.